Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Oke, sebelumnya kakak minta tolong bisa perkenalin diri dulu. Bisa Kak. Bisa Kak. Mulai dari ini ya, Wahyu dulu. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wahyu Pratama tim 1203111037. Saya berasal dari PGSD dan kelas saya adalah kelas F. Terima kasih Wahyu. Silakan Yuni dilanjut. Perkenalkan nama saya Nabil dari PGSD NIM 120311111112 kelas F. Oke, selanjutnya Jessica. Perkenalkan nama saya Jessica Sidabalo dari kelas F PGSD 2020. Terima kasih. Lanjut Naomi. Perkenalkan nama saya Namita Stumeang, NIM 12031111137. Saya dari PGSD kelas F 2020. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Lanjut ke Nita. Perkenalkan nama saya Nita Putri dengan NIM 1203111. Terima kasih. Lanjut ke Melita. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Melita Sagala. Saya kelas PGSDF 2020. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Endamia Sitohang dari kelas BK Rekde 2019. Jadi, kepada teman-teman, kakak manggilnya teman-teman aja ya. Kepada teman-teman, kakak ucapkan selamat datang di BKP Teknik Sosiodrama yang akan kita laksanakan pagi ini. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk join di Zoom kita ini. Sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, kakak ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa di sini yang udah mengetahui apa itu BKP, bimbingan kelompok? Atau udah ada gitu gambaran-gambaran BKP itu kayak gini, seperti yang kita jelaskan kemarin di Zoom, di grup WA. Ada yang tahu dek? Kira-kira BKP itu kayak mana ya gitu? Membahas apa aja gitu? Ya, Wahyu. Bullying, pergaulan bebas, dan yang lain-lain. Diskusi gimana sih dan penyebab diri permasalahan itu apa? Oke, terima kasih kepada Saudari Jessica. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Mungkin Wahyu mau mengutarakan pendapatnya tentang BKP. Baik Kak, di sini Kak, menurut dari penalaran saya Kak, di sini kan BKP itu kayak sini kami dapat mendapatkan bimbingan di mana cara menyelesaikan masalah di dalam setiap masalah remaja itu, karena kan banyak sekali remaja yang dialami oleh remaja, dan sini kami merasa kayak apa gitu, akan mendapatkan suatu bimbingan supaya gimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid nanti. Kan sebetulnya kan akan menjadi seorang guru, jadi kan supaya kami bisa mencapai keberhasilan dengan cara bimbingan, supaya suatu saat nanti kami bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh murid-murid kami nanti Kak. Jadi gitu Kak, menurut dari pandangan kami Kak. Menurut pengalaman dari saya Kak. Terima kasih buat Wahyu. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Saya Kak. Ya, kepada Saudari Naomi. Menurut saya bimbingan kelompok itu ialah suatu pelayanan dari BK sendiri atau bimbingan konseling yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang dibentuk dalam suatu kelompok. Yang dibahas di situ biasanya permasalahan yang dialami individu, tetapi bahas kelompok atau permasalahan kelompok yang bisa kita bahas dalam kelompok tersebut sehingga menemukan penyelesaian. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada Saudari Naomi. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Kelompok yang dibentuk untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam BK, di mana dalam kelompok itu tidak hanya akan membahas tentang masalahnya, juga akan dibahas bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bimbingan dan konseling.
Terima kasih kepada Saudari Melita. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Menurut saya Kak, BKP itu adalah bimbingan kelompok belajar yang tentang kenakalan anak remaja. Maksudnya kerja kelompok dengan guru mengatasi kemasalahan kenakalan remaja yang mana akan ya, astagfirullahaladzim, yang dimana akan dialami suatu remaja itu seperti itulah Kak. Iya, Dek. Terima kasih Saudari Yuni. Kepada teman-teman yang lain, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kakak akan menyimpulkan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan dari bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor untuk pemberian informasi atau pembahasan topik umum dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tujuan-tujuan dari bimbingan kelompok, yaitu untuk membantu siswa dalam permasalahan komunikasinya dan juga untuk menambah wawasan bersama terkait topik yang akan dibahas. Dalam pelaksanaan BKP ini, nanti kita akan memainkan, kan kita melaksanakan BKP sosiodrama. Nanti kita akan memainkan drama, Dek. Jadi nanti kakak akan menyiapkan naskahnya di laporan itu. Nanti teman-teman bisa mengikutinya dari situ, gitu. Jadi buat bimbingan kelompok BKP ini ada azas yang meliputinya. Yang pertama yaitu ada azas kerahasiaan. Maksudnya yaitu setiap topik yang kita bahas ketika melakukan BKP harus kita rahasiakan dan dari pihak lain itu nggak boleh tahu gitu. Yang kedua itu ada azas kesukarelaan, di mana seperti teman-teman yang tadi sudah mau mengutarakan pendapatnya, sukarela gitu mengutarakan pendapatnya. Lalu yang ketiga, azas keterbukaan. Maksudnya adalah di mana setiap anggota kelompok secara terbuka menyampaikan tanggapan ataupun pendapat yang dimilikinya secara langsung. Yang keempat yaitu azas kenormatifan. Maksudnya adalah ketika melakukan BKP, kita tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Maksudnya kita saling menghargai sesama dan pemimpin kelompok. Serta dalam memberikan pendapat tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kelima yaitu yang terakhir ada azas kekinian. Maksudnya yaitu dalam melaksanakan BKP tersebut, kita membahas topik yang terbaru dan kekinian. Kita tidak membahas hal-hal yang sudah lampau atau sudah lama terjadi. Baiklah, untuk lebih mengakrabkan diri kita, ada baiknya kita melakukan games. Di sini kakak akan merekomendasikan salah satu games yaitu sambung kata. Apakah teman-teman sudah mengetahui atau pernah gitu melakukan game sambung kata ini? Baiklah, jika tidak ada, kakak akan menjelaskan. Game kita ini yaitu sambung kata. Nanti kakak misalnya minta untuk Yesika itu menyebutkan satu kata saja, lalu disambung dengan Nita, tapi dengan kata yang sebelumnya Yesika udah bilang gitu. Misalnya Yesika bilang aku, lalu Nita nyambungnya aku makan, lalu Yuni nyambungnya aku makan sebelah atau yang lain-lain. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa Kak. Ya, Bisa Kak. Baiklah, kita mulai dari Saudari Yesika bisa menyebutkan satu kata. saya Lalu Yuni bisa disambung, Dek. mau Lalu Nita bisa disambung. Saya mau punya. Lalu Wahyu bisa disambung. Saya mau punya seseorang. Lalu Melita bisa disambung, Dek. Saya mau punya seseorang yang selalu Satu kata aja, Dek, yang sampai diang ya. Lalu Naomi bisa disambung. apa ya Kak? Maaf bermaksud. Oke lah, nggak apa-apa ya. Tadi Naomi juga tadi sempat keluar dia Zoom-nya.
Baiklah, begitulah Dek Iya kira-kira. kak, keluar tadi. Iya Dek. Begitulah Dek kira-kira permainan sambung kata ini. Lebih enak lagi memang kalau kita itu memainkannya secara tatap muka, jumpa bersama gitu kan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap peralihan, di mana di tahap peralihan ini kakak akan menjelaskan kakak akan menjelaskan kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu kita akan memainkan sebuah drama dengan topik memotivasi teman, di mana kalian nanti akan memerankan drama itu dan kemudian kita akan mendiskusikan bersama terkait masalah dari drama tersebut. Apakah teman-teman sudah siap? Siap juga kak. Kak, Siapa yang pintar makan aku nih kak? siap kak. Baiklah, topik bimbingan kelompok dengan terkait sosiodrama hari ini adalah memotivasi teman. Alasan mengapa pentingnya kita membahas topik ini, yaitu karena dalam memotivasi teman, kita dapat membuat individu tersebut merasa memiliki masalah menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupannya, serta dapat membuat individu tersebut semangat dan memiliki pola pikir yang bagus untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam drama motivasi teman ini, cara pelaksanaan tekniknya adalah dengan memainkan peran yang telah kakak sediakan. Di sini kakak akan menyiapkan sebuah drama yang dimana drama itu diperankan oleh 5 orang. Nanti kakak akan pilih orang-orangnya. Di sini Wahyu akan menjadi pemeran A, yaitu siswa yang rajin belajar tetapi tidak puas dengan nilai yang didapatnya. Lalu teman-teman yang memotivasinya yaitu Jessica akan menjadi pemeran B, selanjutnya Yuni akan menjadi pemeran C, lalu Melita akan menjadi pemeran D, dan Nita akan menjadi pemeran E. Lalu nanti untuk teman-teman yang belum kebagian pemerannya, itu tugasnya untuk menonton dan mengamati, kemudian nanti mengevaluasi dari kejadian sebuah drama itu. Baiklah Dek, kita akan lanjut ke dramanya. Bisa dibuka Dek laporan-laporan yang kakak kasih. Di situ nanti di paling bawah itu ada dramanya. Ada yang udah buka? Udah kak. Kak, Aku mau yang ada nama kami kan kak? Tapi Iya. sebelumnya Kak Yuni kayaknya nggak ada di Zoom ini, mungkin digantikan sama Naomi aja. Iya ya? Oh iya. Digantikan sama Naomi aja Dek. Buat yang peran C atau Yuni itu. Sudah bisa kita mulai, teman-teman? Udah kak. Sudah kak. sudah kak. Kak, izin apakah itu si apa? Apa kalau mengerti dek si Naomi bagian apa dek kak? Kurang mengerti dek kayaknya itu kak. Naomi bagian C, Dek. Menggantikan Yuni. Oke kak, makasih ya kak. Sama-sama, Dek. Di sini Wahyu atau pemeran A mengeluh karena nilai sekolahnya buruk. Lalu teman-temannya seperti Jessica, Naomi, Melita, dan Nita akan memberikan dukungan berupa motivasi kepada Wahyu yang frustasi karena nilainya yang buruk. Silakan Wahyu untuk memulainya. Dari apa kak langsung percakapan yang awal kan kak? Iya, Dek. Mereka. Selama ini aku udah banyak belajar. Tapi kenapa ya nilaiku masih saja tidak bagus? Sabar. Kalau nilai kamu masih belum bagus, itu berarti kamu harus lebih rajin lagi dalam belajar. Benar apa yang Jessica bilang. Kalau kamu lebih rajin lagi dalam belajar, nanti nilainya juga pasti lebih bagus. Tapi selama ini aku kan sudah sangat rajin dalam belajar. Lalu kurang rajin bagaimana lagi? Mungkin saja sewaktu kamu belajar, kamu kurang memperhatikan di satu ujian, sehingga kamu mendapatkan nilai yang seperti itu. Tetapi walaupun begitu, kamu tak boleh berkecil hati, karena dengan segala usaha yang baik, kamu akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Aku setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Apa yang dikatakan Melita itu benar. Merasa dirinya sudah sangat rajin, Wahyu pun semakin bingung dengan pernyataan teman-temannya.
Aku jadi bingung. Kenapa bingung, Wahyu? Aku kan sudah belajar dengan sangat keras dan hasilnya nilaiku tetap saja di bawah ekspektasiku. Lalu apalagi yang harus kulakukan? Ini bukannya setiap manusia itu diberikan daya jangkau pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya selama ini kamu merasa sudah belajar dengan sangat rajin namun nilainya tetap jelek, kamu bisa belajar dengan rajin serta tak memelihara rasa kesabaran. Iya, aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jessica. Yang penting kamu tetap fokus saja. Nanti nilai kamu pasti akan jauh lebih baik dari sekarang. Percayalah. Wahyu pun merasa nyaman dengan nasihat yang diberikan oleh Yuni dan juga nasihat oleh Naomi dan juga nasihat teman-teman semua. Dia merasa mungkin suatu hari nanti dia akan jauh lebih mudah dalam memahami mata pelajaran. Oh, begitu. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak ya atas nasihat dari teman-teman semuanya. Aku akan tetap fokus belajar. Semoga aja kedepannya hasilnya lebih baik lagi. Itu Wahyu. Bagus, itu yang harus kamu pegang. Sama Wahyu. Kita selalu mendukung. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau berpartisipasi untuk memerankan drama tadi. Selanjutnya, kita tetap di laporan tadi ya, Dek, di halaman 18, di nomor 18. Di situ, di sini kakak akan meminta kepada teman-teman semua untuk mendiskusikan sosiodrama yang telah ditampilkan. Menurut anggota kelompok, apa saja tanggapan saudara-saudara dalam menanggapi kasus tersebut? Tanggapan saya, Kak. Iya, Dek. Kepada saudara Wahyu mungkin. Baik Kak, di sini menurut saya kasus tersebut sangat sering terjadi. Jika saya memiliki teman yang seperti itu, seperti kesulitan dalam berusaha untuk dia kayak belum puas dengan hasilnya, saya akan mendukung dia Kak, dan saya akan bantu dia gimana lagi supaya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu Kak menurut saya Kak. Baiklah, terima kasih kepada saudara Wahyu. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Menurut saya Kak, sebagai teman baik, jika teman saya menghadapi kesulitan seperti itu, saya akan mendukungnya dan berjuang bersama-sama untuk mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih kepada saudari Melita. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Menurut saya, Kak, selain memberikan motivasi tersebut, kita bisa dapat membentuk suatu belajar namanya, sehingga kita sama-sama belajar untuk memperoleh prestasi yang kita inginkan, yaitu prestasi yang baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih kepada saudari Naomi. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Menurut saya, kita untuk menghadapi hal tersebut, kita harus mengajak mereka untuk belajar dan berdiskusi bersama dan selalu membantunya dan juga mendukungnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih kepada saudari Jessica. Nah, tadi kan kita sudah memberikan pendapat. Lalu kakak akan bertanya kira-kira kesimpulan apa yang dapat teman-teman berikan dalam sosiodrama kita pagi ini. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Saya Kak, Ya, kepada saudari Nita. kesimpulannya sebagai teman yang baik sudah sewajarnya kita sama membantu teman kita agar teman kita menjadi pribadi atau dapat mencapai prestasi yang seperti apa yang dia inginkan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nita. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Kak, kalau menurut saya kan Kak, di situ kan kalau menurut saya sih kalau misalnya ada teman seperti itu, saya akan begitu Kak, saya akan berusaha menasihati dia dan memberikan dia dan juga sama dia. Bisa masih baik. Ingat, saya pasti ada namanya dikatakan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kau terus berusaha terus berusaha dengan keras, maka apapun yang kau dapat, apa kau inginkan pasti akan bisa kau dapatkan. Gitu kan nanti. Gitu Kak, akan ku berusaha penasihat gitu Kak. Karena kadang apa yang kita rencanakan kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan Kak. Gitu Kak.
Terima kasih kepada saudara Wahyu. Kepada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Menurut saya Kak, jika ada teman kita yang kesulitan untuk mendapatkan nilai atau pelajaran yang dia kurang tidak paham, menurut saya sih Kak, itu lebih baik kita beritahunya, kita gimana ya Kak ya, kita membimbing dia, kita sharing bareng apa kesulitannya di mana kan kita bisa gitu Kak. Terus jangan satupun kita mencela jangan kita mengejek dia karena dia kekurangan ini kekurangan itu Kak. Itu sih menurut saya sih Kak. Baiklah, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya. Menurut saya Kak, jika ada teman yang seperti kasus ini, saya akan memberikan motivasi bahwa jika dia mendapatkan nilai yang tidak baik pada saat ini, dia tidak perlu berkecil hati, dia perlu menelaah pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, dia kurang di mana, dia kurang memahami hal mana, karena meskipun nilai itu kurang baik, jika kita memahami segala pembelajaran itu sudah baik. Dan untuk kedepannya, kita harus lebih memahami dan lebih mempelajari, lebih giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih kepada saudari Melita. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan penguatan. Setelah melakukan drama singkat tadi, dan kita memperoleh kesimpulan dari drama tersebut, perlu kita ketahui bahwa memberikan motivasi kepada teman yang sedang kesulitan itu adalah hal yang terpuji, apalagi jika kita memberikan penghiburan agar individu tersebut yang mengalami masalah merasa tenang dan terhibur. Karena dengan merasa tenang dan terhibur, individu tersebut akan lebih mudah menyerap motivasi-motivasi atau dukungan yang diberikan teman-temannya kepadanya. Dan dengan pemikiran yang terbuka juga, individu tersebut akan lebih mudah melangkah menuju tujuannya. Demikianlah teman-teman pembahasan kita dengan topik memotivasi teman pada pagi ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua apa saja kesan dari BKP Sosiodrama kita ini. Kepada teman-teman saya persilahkan. Baiklah Kak, saya akan memberikan kesan. Pesan juga Kak? Pesan nanti deh, kesan dulu. Oh, jadi kesannya di sini kakak sebagai apa ya? Sebagai apa, kami kan pusat perhatian kami cukup dikatakan baik, kakak ramah. Terus penjelasannya juga cukup jelas. Dan menurutku yang kita lakukan ini cukup baik Kak. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain saya persilahkan. Saya Kak, kesan saya terhadap kegiatan ini sangat menarik karena mengambil topik tentang seorang siswa yang menerima nilai yang tidak baik. Menurut saya itu adalah topik yang baik untuk dibahas karena dengan membahas topik itu, jika kita menemukan teman kita yang mengalami hal tersebut, kita dapat memberikan motivasi. Dan saya sangat senang dapat memberikan pendapat-pendapat, dapat memberikan dukungan-dukungan, dan dapat berperan dalam drama ini, sosiodrama ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kakak yang telah memberikan kami kesempatan, dan terima kasih untuk keramahan kakak juga. Baiklah, terima kasih kepada saudari Melita. Kepada teman-teman yang lain, saya persilakan. Saya Kak. Ya, kepada saudara Wahyu. Ya Kak, menurut saya Kak, di sini Kak, kesimpulan saya kesan saya Kak, di sini menurut saya teman ini Kak sangat mengasihkan Kak, karena menurut saya Kakak itu cocok menjadi seorang pemimpin yang bagus, karena di sini saya lewat dari drama ini tadi yang telah kita lakukan Kak, di sini saya bisa dapat kesimpulan bahwa terkadang kita itu harus bisa mendukung teman kita, karena kan banyak gitu Kak, teman-teman dia lebih mementingkan dirinya daripada kawannya. Contohnya gini Kak, misalnya saya dulu waktu di sekolah Kak, ada kawan saya yang kurang mampu mengikuti pelajaran.
dan bukannya malah didukung, tapi dia malah mengejek teman itu, bilangnya alah bodoh kali, itu pun kau nggak bisa kau, itu pun kau alah ngapain lah kau masuk kalau kau nggak ngerti. Dan situ kak menurut saya kak, dari pertemuan ini saya akhirnya bisa mengerti bahwa kita tuh sebagai teman yang baik, sebagai teman yang bagus, kita itu harus membantu dia, harus mendukung dia, bukannya malah menjelekan dia. Justru kalau kita semakin mengajar dia atau membantu dia, justru kita akan menjadi apa gitu kak, menjadi kenapa? Karena contohnya kalau kita bisa mengajari kawan kita, kan itu kan suatu kebanggaan buat kita kak. Kalau kita itu bisa membantu orang walaupun nggak sesat, walaupun walaupun itu pun belum tentu apa yang kita lakukan itu baik mata orang gitu kak. Jadi dari pertemuan ini saya akhirnya bisa mengerti artinya pertemanan itu kak. Dari pertemuan ini kak. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wahyu. Kepada teman-teman yang lain, Jessica mungkin ingin mengutarakan kesannya. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin mengutarakan kesannya, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas kemauannya untuk mengutarakan kesannya. Untuk kegiatan BKP kita, selanjutnya apakah akan tetap dilaksanakan pada hari yang sama dan di jam yang sama? Atau topiknya nanti kira-kira seperti apa yang akan kita bahas? Kepada teman-teman, dipersilahkan. Atau mau topiknya di pertemuan selanjutnya kita akan ganti ke topik yang lain kak misalnya. Baiklah, jika tidak ada, mungkin kita akan melaksanakan BKP kita ini pada hari dan di jam yang sama. Nanti topiknya akan kita diskusikan bersama-sama juga. Baiklah, setelah kesan yang sudah teman-teman sampaikan, ada baiknya kita juga mengutarakan pesan dan harapan terhadap kegiatan BKP kita pada pagi hari ini. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya, saya persilahkan. Pesan dan harapan. Saya kak. Kepada Saudari Nita. Pesannya untuk kita semua, kiranya kita tetap menjaga kesehatan. Semoga lebih semangat lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu aja. Terima kasih kepada Saudari Nita, kepada teman-teman yang lain. Kak izin memberikan kesan kak. Oh, kepada Saudara Wahyu, saya persilahkan. Baik kak, kalau menurut saya kak, kesan saya ini kak, pertemuan ini sudah bagus sekali kak, sudah sangat menyenangkan kak. Dan menurut saya kak, kakak itu orangnya mengasihkan kak, karena jarang aja ada kakak senior atau abang senior yang dia kasih pakai kakak. Karena kebanyakan kak, apalagi kakak senior itu apa dan tanda kutip banyak orang yang menyangka kalau kakak senior itu apanya dengan tanda kutip apa menyeramkan kak. Jadi kalau kakak itu dengan pertemanan kak, jadi saya akhirnya tepuk kak, kalau misalnya nggak semuanya kakak senior itu jahat, suka mengisengi adik juniornya. Dan sini kak, dan pesan saya kak kakak terus semangat kak, karena kadang apa yang kalau apa pesan saya kak, pesan saya sama kakak terus semangat dan jaga kesehatan kak, apalagi kak di pandemi ini kan kak banyak kali apa virus-virus yang nggak jelas. Jadi menurut saya kak banyak-banyak aja kak, banyak berdoa. Akhirnya Pak Pasti Tuhan akan menyertai kakak. Gitu, kak. Terima kasih Wahyu. Kepada teman-teman yang lain saya persilahkan. Nah, pesan yang bisa disampaikan mungkin kiranya lebih baik lagi ke depan, dan apa yang kita diskusikan hari ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada teman kita yang
pasti kita bisa memberikan motivasi yang lebih baik agar teman kita itu lebih semangat lagi ke depannya. Mungkin itu aja, Kak. Baiklah, terima kasih. Sekianlah kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita sudah memulainya dengan doa. Lalu kita akan menutupnya dengan doa juga. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sayonara. Apakah teman-teman ada yang mengetahui? Sudah mengetahui? Ada Kak. Tahu, Kak. Ada Kak. Udah nggak? Kita akan menyanyikannya ya, Dek. Oke Kak. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai jumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah.